Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kali ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, yaitu saya akan menyaksikan kerjasama interdenominasi saya sebagai evangelis. Saya ambil dari Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dikirim ke Temanggung selama 3 bulan. Dan Tuhan izinkan saya melayani dari desa ke desa dan menguatkan saudara-saudara seiman di sana, yang saat itu desa itu sangat tenang dan damai walaupun ada kendala akan tapi tidak terlalu berat seperti zaman now. Bukan suatu kebetulan bahwa di sana saya tinggal, Bu Lurahnya adalah seorang Kristiani dan Pak Lurah dari agama seberang. Dan itu saya lihat sangat toleran sekali. Saya layani di sana satu jiwa dan mereka yang beragama Kristen, mereka begitu haus, saya lihat kekeringan rohani sangat besar sekali. Ya, beda dengan kita di kota di mana tempat ibadah begitu banyak di mana-mana, tapi di desa itu sangat jarang. Ya, jiwa-jiwa tersebut saya serahkan. Begitu satu persatu saya ambil jiwa-jiwa itu, kemudian terkumpul di satu rumah. Kemudian 3 bulan saya tidak cukup untuk terus mendampingi mereka. Dan saya sebagai evangelis harus mencari seorang hamba Tuhan, gembala. Dan saya mendapatkan satu gereja di sana dengan persetujuan mereka. Saya serahkan mereka untuk terus melayani kemajuan iman mereka. Saya persembahkan jiwa-jiwa itu kepada Tuhan Yesus dengan memanggil dan menyerahkan pengembalaannya pada satu denominasi yang ada di sana pada saat itu. Bila di antara mereka belum ada yang menjadi anggota gereja, mereka akan saya berikan pada gereja yang terdekat yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan saya pernah mengalami suatu proses di mana melayani orang yang baru 2 minggu, dan orang itu dari seberang, yang keluarganya memang dari keluarga Kristiani, tapi dia sendiri tidak punya suatu kepercayaan. 2 minggu saya layani dan dia begitu keras kepada gembalanya, dan gembala itu malah menyalahkan saya bahwa karena ajaran saya dia bisa menentang gembalanya. Puji Tuhan, saya bilang saya sama sekali diam pada saat itu, tapi untuk merubah orang yang bukan dari pengikut Kristus akan sulit sekali. Bagaimana karakter bisa diubahkan dalam 2 minggu, dan itu tidak bisa menyalahkan sesama hamba Tuhan. Dan itu tabu buat saya pegang prinsip. Tuhan bilang jangan saling menghakimi. Di situ saya pegang teguh dan saya persembahkan jiwa itu yang bandel kepada gembalanya itu untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dan saya hanya berdoa kiranya memberkati gembala yang saat itu menuduh saya. Ya, tugas saya adalah multi tugas, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kita sebagai pelayan Tuhan. Kalau orang tersebut tidak mendapatkan dari gerejanya, maka mereka akan mencari keluar. Dan Tuhan akan mengirimkan siapapun pelayannya untuk melayani domba-domba yang haus dan lapar dan yang terhilang. Dan pelayan Tuhan akan saling menguatkan mereka, dan mereka harus kembali pada gerejanya. Evangelis seperti saya tidak punya gedung ataupun fasilitas apapun juga, karena hanya Tuhan Yesus yang fasilitasi saya melalui pekerjaan untuk melayani kemanapun Tuhan suruh. Dan untuk melayani interdenominasi, saya tunduk pada roh Tuhan dan bukan pada kedagingan yang dahulukan logika. Harus kita simpan dahulu kalau melayani dalam roh. Jiwa-jiwa itu bukan untuk kemasyhuran nama kita, dan bukan hanya untuk kebanggaan semata, tapi dipersembahkan pada Tuhan dan untuk kemuliaan dan kemasyhuran nama Yesus. Jangan mencuri untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Banyak kejadian yang saya alami adalah karena banyaknya jemaat di beberapa gereja, dan tentunya tidak bisa melayani pribadi lepas pribadi semuanya. Dan mungkin juga karena banyak faktor dari yang perlu dilayani. Mungkin mereka malu, takut digosipkan kalau mereka dilayani di dalam gerejanya. Mereka mencari yang lain. Dan justru di sini peranan seorang hamba Tuhan yang bekerja sama dengan interdenominasi tanpa harus memandang dari gereja mana mereka, dan menguatkan jemaat itu untuk dipersembahkan lagi dan kembali kepada gerejanya dengan hati yang baru, dan mentransferkan sepi
spirit yang mereka yang positif, yang berasal dari Roh Tuhan atau Roh Kudus. Pelayan Tuhan yang diberi tugas untuk pelepasan interdenominasi dan penguatan dan penginjilan tidak bisa dan tidak boleh melihat dari gereja mana mereka berasal. Yang kita pandang adalah hanya Tuhan Yesus, bukan kedagingan kita seutuhnya mencari jiwa-jiwa dengan mengandalkan sepenuhnya the power of God, bukan dengan kekuatan kita, baik logika ataupun kekuatan uang kita. Karena Tuhan akan marah bila kita melayani dengan kekuatan uang kita dan power daripada manusia. Bila mencari jemaat dengan kekuatan kita, harus kita andalkan Roh Tuhan agar memperbarui hati mereka. Mereka akan segera lenyap dan hilang bila ada kekeringan rohani. Kalau itu mengandalkan kekuatan kita, oleh karena itu power of God di sini adalah kita harus pakai dan penting andalkan Roh Kudus. 1 Korintus 10 ayat 17, karena roti adalah satu, maka sekalipun kita banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian roti yang sama. Kita adalah satu tubuh Kristus, dipersatukan untuk membangun persekutuan. Tubuh Kristus dimanapun juga kita berada. Seperti anggota tubuh mempunyai kepala, mempunyai tangan. Ada 10 jari tangan, ada 10 jari kaki. Mereka adalah saling menopang, bukan lepas satu persatu. Kita akan ngeri melihatnya bila anggota tubuh kita lepas satu-satu dan berjalan sendiri-sendiri. Orang akan teriak, orang akan ngeri melihat itu semua. Oleh karena itu, kita punyalah hati yang damai sejahtera bila jemaatnya jajan sebentar mencari yang bisa menyembuhkan luka hati, yang dapat karunia pelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena terkadang bukannya gereja tidak dapat melayani jemaat, akan tapi secara manusia mereka malu menceritakan kepada sesama jemaat, takut digosipkan, dan sometimes mereka tertutup bila bukan Roh Tuhan yang membukakan isi hati mereka. Kepekaan diperlukan di sini. Saya memberi support, penguatan, dan solusi bila diperlukan, dan hati yang baru sesuai dengan firman Tuhan, ayat-ayat menjadi manusia baru, dan sebagainya. Jauhi tuduhan dari iblis. Tetaplah melayani di bidangmu sebagai orang, sebagai pelayan Tuhan yang memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan dan mengembalikan mereka pada gerejanya. Jangan kalah dengan tuduhan itu. Tuduhan iblis adalah dengan mengambil suatu tindakan secara manusia tanpa kepekaan suara Tuhan, karena akan menghasilkan suatu hasil yang membuat sakit hati jemaat tersebut. Proses sebagai pelayan Tuhan sangat berat dan seringkali sakit. Akan tapi roh yang ada di dalam hati kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Persembahkanlah jiwa-jiwa itu bersama, karena kita adalah satu tubuh dan pelayan Tuhan yang satu tubuh dan satu roh. Kemuliaan hanya untuk Tuhan dan kebesaran hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang-Mu dan gembala-gembala gereja yang melayani dimanapun mereka berada. Penuhi kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah dan negara Indonesia tercinta dari bawah sampai presiden dan jajarannya. Biarlah Tuhan damai sejahtera biarlah turun atas orang-orang yang mendengarkan kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami dapat bekerja sama interdenominasi, apapun tugas kami yang diberikan oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.